Ya, kembali lagi di Jumir episode 7. Anjay, mantap, mantap. Jadi di sini gua sedikit boykot G dan Dian karena mereka emang kurang lucu. Bukan lucu, maksudnya pembawaannya kurang gitu. Aduh. Jadi di sini kita akan membawakan, bukan kita sih, gua ya, karena di sini sendiri. Ya, jadi gua akan membawakan sebuah konspirasi yang mana ini baru terjadi di beberapa minggu belakang atau bulan ya. Yang penting ya baru-baru inilah. Ya, jadi beberapa minggu yang ke belakang kita sudah digemparkan dengan berita yang memang menghebohkan ya. Jadi ada sebuah ledakan besar yang terjadi di Lebanon. Ya, ledakan tersebut terjadi pada tanggal 4 bulan 8 2020. Berarti baru berapa minggu ya? Awal bulan banget ya. Sejak ledakan dahsyat mengguncang Beirut, Lebanon pada tanggal yang gua tadi sebutin, sejumlah teori konspirasi bermunculan seakan-akan hal tersebut ya memang banyak pertanyaan gitu kan. Apakah itu karena kesengajaan atau emang ada teroris atau apa, itu kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya ada muncullah sebuah konspirasi. Dan menurut artikel pemerintahan Lebanon sejauh ini mengindikasikan bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh 2.750 ton senyawa amonium nitrat yang telah dibiarkan tersimpan di sebuah gudang sampah di pelabuhan Beirut sejak 2013. Wow, 2013 ya, pokoknya bertahun-tahun lah. Namun banyak yang tidak percaya dengan pernyataan itu dan mencoba menggunakan narasi lain atau ya aspirasi atau asumsi lain yang mungkin menjelaskan penyebabnya lebih detail, karena mungkin pernyataan tersebut tidak konkret dengan ya kalau misalkan emang sengaja ya mungkin bisa ketahuan sih sebenarnya, cuma ya nggak tahu lah ya. Berikut ini beberapa teori konspirasi mengenai penyebab ledakan Lebanon yang muncul di media sosial, media WhatsApp ibu-ibu enggak ada kan. Sebagaimana yang dilansir pada Middle East Eye. Middle itu tengah, East barat, Eye. Semua ya tadi. Oke. Langsung saja ke info. Beberapa pengguna media sosial dengan cepat menyalahkan sebuah negara yang bernama Israel, yang memang dari dulu juga ya mungkin sedikit worth it sih menyalahkan Israel, karena memang negaranya tuh negara ya tukang masalah gitu ya. Jadi ya mungkin emang otomatis gitu kan netizen dengan cepat menyalahkan Israel gitu kan, emang terlalu banyak masalah mungkin ya nggak tahu lah, pokoknya Israel yang disalahkan oleh pengguna media sosial atau netizen smart netizen, dan menyebut ledakan tersebut sebagai serangan terhadap negara tersebut. Beberapa pengguna media sosial khususnya di Twitter mengutip komentar dari Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang diposting di Twitter sesaat sebelum ledakan tersebut terjadi. Setelah mengunjungi pangkalan militer di kota Ramle, Israel pada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari. Ya, pada hari Selasa, Netanyahu memperingatkan, kami menghantam sel dan sekarang kami menghantam petugas operator. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Mempertahankan harga diri bangsa.
saya menyarankan kepada mereka, termasuk Hizbullah, untuk mempertimbangkan ini. Wow, itu sebuah peringatan yang mungkin emang ini tuh sudah direncanakan dengan sedemikian rupa ya. Wow enggak? Mantap. Netanyahu mengacu pada tentara Israel yang mengklaim telah menggagalkan serangan pemerintahan Suriah di sepanjang perbatasan dataran tinggi Golan yang diduduki pada Senin tanggal 3 bulan 8 2020, menargetkan 4 orang yang nampaknya telah menanam bahan peledak di situ. Beberapa warganet menyimpulkan bahwa itu jadikan sebagai peringatan akan adanya serangan ke Lebanon yang juga merupakan basis Hizbullah. Terlepas dari waktunya, hampir tidak ada bukti bahwa Israel menyasar Hizbullah di Beirut. Dan dari pihak Israel, salah satu parlemen Israel pada Kamis tanggal 6 bulan Agustus 2020 telah membantah keterlibatannya dalam ledakan yang terjadi pada Beirut yang menewaskan hampir setidaknya 135 orang dan melukai lebih dari 5.000 orang. Lanjut saja ke 3 konspirasi yang dipercayai oleh banyak orang terhadap terjadinya ledakan di Lebanon. Teori konspirasi yang pertama, serangan bom dan nuklir atau nuklir. Ledakan pada Selasa di Beirut, Lebanon menghasilkan sebuah bentuk yang kayak jamur crispy, bukan. Yang kayak awan jamur kayak gitu, yang banyak diidentifikasikan sebagai sebuah senjata bom atom atau nuklir. Ya, kalian bisa lihat di sebelah sini. Sini. Ya, di sini. Di situ terlihat bentuk bom yang dihasilkan dari ledakan tersebut, yang mungkin memang bentuknya emang kayak jamur ya. Sementara beberapa lainnya meyakini ledakan itu sebagai serangan bom yang menyasar Lebanon, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump mengeluarkan pendapatnya pada wartawan, pada media. Saya bertemu dengan beberapa jenderal besar dan mereka hanya merasa bahwa ini bukanlah semacam peristiwa ledakan manufaktur. Itu yang dikatakan Trump pada media. Beberapa saat setelah terjadinya ledakan di Beirut, Lebanon, mereka akan tahu lebih baik daripada saya, tapi mereka tampaknya berpikir itu adalah sebuah serangan. Klaim itu disampaikan pada hari Rabu dalam keterangan pers di hadapan wartawan. Namun, penjabat militer dan pertahanan AS atau Amerika Serikat telah membantah dugaan tersebut, menyebut penyebab ledakan kemungkinan karena kecelakaan. Wow, terlalu banyak konspirasi, terlalu banyak fake. Ya itu katanya, tapi nggak tahu kita aslinya seperti apa karena semuanya bisa dimanipulasi oleh petinggi, bisa related lah, kalian tahu sendiri lah ya. Nomor 2, kiriman ledakan dari Turki, bukan kebab Turki. Ingat itu. Pada Selasa, Abbas Ibrahim, Kepala Keamanan Umum Lebanon, mengatakan ledakan terjadi di gudang bahan peledak yang disita selama bertahun-tahun. Otomatis muncullah pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari semua orang, mengapa hal tersebut dibiarkan? Iya, kalau disita kenapa nggak diberesin, dihancurin atau gimana, dibuang di laut? Oh gitu kan bisa, berenang? Nggak tahu ya, bukan urusan gua juga ya. Itu menyebabkan munculnya teori konspirasi atau rumor tentang dari mana bahan peledak tersebut disita. Itu kan masih bingung kan, kok bisa gitu ada bahan peledak tinggi yang disita, dari mana sih bahan peledak tersebut, ya dari mana gitu.
bahan peledak yang disita itu dari mana, disita dari siapa, dan mengapa disimpan di situ. Ya, seperti itu. Beberapa pengguna Twitter telah menuding pengiriman Turki yang seharusnya menuju Suriah yang menyebabkan atau memicu ledakan. Namun, teori ini sudah dinyatakan salah. Tapi tak begini salah. Karena bahan kimia yang meledak berasal dari MV Rosus kargo Rusia berbendera Moldova yang disita pada September 2013. Nomor 3, ulah Hizbullah. Sementara beberapa berteori bahwa Israel melakukan serangan untuk menargetkan Hizbullah, yang lain berspekulasi bahwa kelompok Lebanon yang memainkan peran di ledakan ini. Dia mungkin mengalihkan isu mungkin, atau ada apa gitu yang bisa dibilang ya hal tersebut dilakukan oleh Lebanon itu sendiri. Sebuah video yang diluncurkan atau diupload pada tahun 2017 yang menampilkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah mengancam akan menyerang pelabuhan Haifa, Israel, di mana ia berbicara tentang ledakan mirip nuklir. Yang kalau nuklir asli udah habis itu ya, yang disebabkan oleh amonium nitrat. Kalian bisa lihat videonya ya di sebelah kanan atau kiri saya, manalah ya, saya berdua ya. Kalian nanti editor tolong kasih ini ya, kasih video, jangan video bokep, oke? Meskipun video dan foto-foto ini muncul kembali, penjabat Lebanon telah menyatakan bahwa lokasi ledakan adalah gudang yang menyimpan material yang disita, tanpa ada indikasi bahwa itu adalah depot Hizbullah. Ya, itulah 3 konspirasi yang dipercayai oleh masyarakat dunia ini tentang ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon. Bagaimana menurut kalian? Apakah itu seru untuk dibahas atau boring? Oke. Kalau kalian suka dengan pembahasan hari ini, silahkan like, share, and subscribe. Oke. Tapi nggak di-subscribe juga, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi nggak usah lah, berapa. Habisin kuota juga, oke. Jadi ya cukup sekian episode Jumir yang ke-7 ini. See you.